Video ketiga di pembelajaran IPA. Selain sebagai fotosintesis, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Namun fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis karena adanya di sana yang namanya zat klorofil atau zat hijau daun. Nah, selain akar, batang, daun di tanaman juga dia ada beberapa tanaman yang memiliki bunga, ada yang memiliki buah dan ada yang memiliki biji. Semuanya itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan dan memiliki perannya terkhusus. Nah, contoh bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Nah, itu di bunga. Sedangkan biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 itu disebut dikotil. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contoh buah mangga, buah apel, buah terdiri dari daging buah dan biji dan kulit. Bagian yang kita makan biasanya disebut daging buah isi dari buah tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari seimbang di alam? Sebagai contoh, tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan hingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Nah, bagian itu yaitu adalah akar. Akar itu kan berfungsi untuk penahan tanaman agar tidak mudah tercabut, sedangkan daun itu berfungsi sebagai untuk proses fotosintesis, melaksanakan proses fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut yaitu memiliki bunga. Bunga itu kan berbagai macam warnanya, ada merah, ada putih dan sebagainya. Secara umum, bagian-bagian bunga lengkap meliputi tangkai bunga. Kalian bisa lihat di rangkuman nanti, di situ ada gambar bunga. Ada yang disebut dengan tangkai bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, serbuk sari, mahkota bunga, tangkai sari, bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Serbuk sari dan putik ini adalah alat perkembangbiakan pada bunga yang bisa menghasilkan tanaman baru. Nah, pada bunga ini juga terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu biasanya bisa secara manual dan bisa dibantu oleh serangga. Nah, kemudian ada tugas IPA di situ. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Jadi kalian diajak untuk menanam tumbuhan. Kalian bisa memilih salah satu biji yang mau kalian tanam, mau tomat, kacang hijau, cabai atau lainnya. Usahakan kalian pilih itu aja yang ada pilihannya itu, karena itu kan lebih cenderung cepat bertumbuh tanamannya. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Siram dengan air secukupnya. Simpan tumbuhanmu di depan rumahmu. Siramlah tumbuhan setiap hari. Nah, saat tanaman mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Kalian perlu mengamati bagian tumbuhan yang mulai tumbuh. Pada hari keberapakah tanaman mulai tumbuh? Nah, nanti saya akan tuliskan di situ. Dan identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Jadi dari tanaman kalian itu, kalian lihat apa aja yang udah tumbuh, misalnya dia sudah mulai tumbuh akar, batang, daun. Nah, kalian bisa tuliskan di situ beserta nanti fungsi-fungsinya. Waktu pengerjaan menanam tanaman ini, kalian diberi waktu selama 2 minggu atau 15 hari. Jika sudah mencapai 15 hari, silahkan kirimkan hasil pengamatan di atas berupa foto melalui WA pribadi disertai dengan foto tanaman yang telah kalian tanam. Jadi misal kalian nanam cabai, seberapapun tingginya cabai itu nanti difoto aja, silahkan dikirimkan ke WA pribadi saya. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran IPA. Kita selanjutnya ke IPS. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.